Dah, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi kami yang berjudul tentang destilasi bertingkat. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Maharani Azura. Yang kedua, saya Gena Ini Wijaya. Saya Karin Putri Olivia. Saya M. Atalarik. Oke. Selanjutnya mari kita masuk kepada materi yang pertama yang akan dibacakan oleh M. Atalarik. Pengolahan minyak bumi dengan destilasi bertingkat. Minyak bumi adalah minyak mentah berwujud cairan kental berwarna hitam yang belum dapat dimanfaatkan. Kemudian, agar dapat dimanfaatkan, minyak bumi harus mengalami proses pengolahan dahulu. Pengolahan minyak bumi dilakukan dengan kilang minyak yang melalui 2 tahap. Pengolahan tahap pertama, primary processing, dilakukan dengan cara destilasi bertingkat, dan pengolahan tahap kedua dilakukan dengan berbagai cara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Gelvia Naini Wijaya. Destilasi bertingkat, cara mudah untuk memisahkan komponen-komponennya, yakni berdasarkan perbedaan nilai titik didih. Proses ini disebut destilasi bertingkat. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen dan hidrokarbon begitu banyak dan isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karin Putri Olivia. Proses destilasi bertingkat. Yang pertama, minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur destilasi. Yang kedua, dalam menara destilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau rai. Setiap pelat memiliki banyak lubang yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cut yang memungkinkan uap lewat. Yang ketiga, dalam pergerakannya, uap minyak mentah yang akan menjadi dingin sebagai uap dan mencapai ketinggian di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair. Zat cair yang diperoleh dalam waktu kisaran suhu tertentu ini disebut fraksi. Yang keempat, fraksi yang menggunakan senyawa-senyawa dengan titik didih tinggi akan berkondensasi di bagian bawah menara destilasi, sedangkan fraksi senyawa-senyawa dengan titik didih rendah akan terkondensasi di bagian atas menara. Yang kemudian sebagian fraksi dari menara destilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya dalam proses konversi. Baik, terima kasih kepada Karin yang telah membacakan tentang proses destilasi bertingkat. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya destilasi bertingkat adalah proses destilasi bertingkat minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok-kelompok yang mempunyai krisis titik didih tertentu. Hal ini dikarenakan jenis komponen hidrokarbon begitu banyak dan isomer-isomer hidrokarbon mempunyai titik didih yang berdekatan. Proses destilasi bertingkat ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu ada 4 cara di dalam proses destilasi bertingkat yang telah dijelaskan oleh Karin tadi. Dan sebagian fraksi dari menara destilasi selanjutnya dialirkan ke bagian kilang minyak lainnya untuk diproses. Sekian penjelasan tentang materi destilasi bertingkat dari kelompok 4. Apabila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.